Alhamdulillah, selamat malam Mas Isan. Gimana nih kabarnya Mas Isan? Selamat malam juga, alhamdulillah baik-baik saja Mas Rizky. Aduh, Mas alhamdulillah. Rizky gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas Isan, selalu baik dan tetap baik. Gimana puasanya nih? Alhamdulillah kalau untuk puasa ya, kalau saya ya lancar Mas Isan. Mungkin kalau untuk pertanyaan puasa saya kembalikan kepada Mas Isan. Ya alhamdulillah ya. Namanya lagi belajar ya kadang lancar kadang ya. Jadi semoga saja puasa kita sama-sama diterima. Amin, amin ya Mas Isan. Gini Mas Isan, jadi malam hari ini Mas Isan, saya itu kepikiran pengen ngajak ngobrol Mas Isan. Bro apa ngomong-ngomong nih? Ini masalah penting Mas Isan. Penting sekali. Jadi kalau bagikan anak-anak sekarang, kalau mungkin pemuda-pemuda sekarang tuh kebanyakan nyari info. Jadi saya tuh pengennya tuh malam ini kita memberikan info Mas Isan. Jadi secara mudah lah kita membantu anak-anak itu atau mungkin pemuda-pemuda yang lain gitu kan untuk mendapatkan info dengan apa yang kita bicarakan malam ini Mas Isan. Amin amin semoga deh. Semoga kita pun mendapat info, yang nonton pun kalau memang infonya bisa dinukil, bisa didengarkan, bisa dimanfaatkan ya silahkan manfaatkan gratis. Ya, insya Allah infonya akurat. Amin. Ngomong-ngomong kepengen ngulik info apa sih Mas? Kalau yang pengen saya kulik ini sebenarnya nggak jauh-jauh mungkin dari kehidupan kita aja Mas Isan. Jadi nggak usah terlalu memaksakan pikiran kita itu untuk melambung ke depan, nggak usah Mas Isan. Jadinya sekiranya apa yang kita lalui atau kita jalani sebelumnya itu kita bisa utarakan lah malam ini Mas Isan. Karena juga saya berpikiran Mas Isan ini juga mungkin ada pengalaman yang belum saya ketahui atau mungkin belum teman-teman ketahui Mas Isan. Waduh. Kan kalau pengalaman ini ya beda-beda lah. Mungkin saya punya pengalaman sendiri, Mas Isan punya pengalaman sendiri. Jadi ya malam ini kita kolaborasikan lah. Sebenarnya tadi kan bahas masalah pengalaman seseorang gitu kan. Ya, Mas Isan. Bukan berarti orang yang berlama-lama hidup atau hidupnya sudah panjang Betul. itu bukan berarti dia ya tentu pengalamannya saya pikir pengalamannya akan lebih banyak Iya. karena durasi mata dia memandang juga lebih panjang, lama dia berpikir juga lebih lama, Betul. terus banyak ucapan yang dia omongkan juga lebih banyak. Ya belum tentu sih, kadang kan ada orang pendiam, ada orang yang banyak berbicara. Tapi intinya apa yang dia rasakan memang jauh lebih banyak daripada orang yang lebih muda katakanlah. Ya, Akan tetapi banyaknya pengalaman itu belum tentu menjadi titik belum tentu menjadi titik di mana dia itu lebih baik dari seseorang yang lebih muda atau tidak. Iya. Jadi bagaimana, bukan seberapa banyak pengalaman yang dia alami sebenarnya, akan tetapi seberapa banyak sih hal-hal yang dapat dia jadikan pelajaran dari apa yang telah dia alami gitu loh. Betul. Jadi bukan berarti saya lebih lama di sini dibandingkan Mas Rizky. Masuk akal. Akan lebih banyak hal-hal yang saya dapat manfaatkan daripada dibandingkan Mas Rizky yang masih baru di sini lah katakanlah. Betul. Berarti ya kalau saya intisarikan ya Mas. Berarti hitungannya itu pengalaman itu menjadi suatu kepentingan atau suatu nilai lebih jikalau mungkin dari pengalaman tersebut kita mendapatkan pelajaran atau enggak pengalaman yang hakiki itu pengalaman yang akan menggoreskan atau akan mengeluarkan pelajaran atau mungkin pengajaran untuk kita supaya kita biar bisa jadi lebih baik gitu Mas Isan. Iya. Tapi betul juga, tapi ya itu nggak masalah sih. Juga begini kan, ada yang mengatakan bahwa belajar ilmu, menuntut ilmu itu harus tulus zaman gitu, panjang zamannya gitu. Akan tetapi banyak orang yang di situ terperangkap hanya lama di kampus, lama di sekolah, lama di pondok,
bukan lama dia berhadapan dengan buku-buku, bukan lama dia mencermati apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan guru. Ya sekarang orang yang belajar atau bersekolah di kampus atau di madrasah atau di pondok lebih lama, Ya. ya tentu tidak menentukan dia akan lebih sukses daripada orang yang lebih singkat di belajar di pondok. Dibandingkan sama orang belajar 3 tahun. Ya, betul Mas Yan. Tapi dalam sehari dia berhadapan dengan buku-buku selama 9 jam sama mama. Betul. Dibandingkan orang yang berpuluh-puluh tahun tapi sehari semalam hanya menghabiskan waktunya untuk menatap bukunya, membaca bukunya, menghadiri kajian gurunya hanya sejam sama mama. Ya, dulu zamannya di situ panjang waktu untuk berpikir, panjang waktu untuk membaca buku-bukunya, bukan panjang waktu di tempat dia belajar, baik madrasah, kampus maupun pondok seperti itu. Jadi gimana Mas Yan? Sebenarnya saya sendiri malu untuk mengutarakan apa sih yang menyebabkan saya ke sini. Malu karena kok rasanya sulit sekali untuk mengawal niat tersebut. Namanya niat kan kadang bengkok-bengkok. Iya. Saya sebenarnya tidak mematok untuk harus ke Yordania, harus di tempat ini, di kota ini, di universitas ini, tidak seperti itu sebenarnya. Kan tetapi saya lebih ke bagaimana saya bisa hidup di daerah yang orang-orang sekitarnya itu berbahasa Arab. Nah, karena tidak jauh-jauh kitab suci kita atau yang biasa saya katakan dengan lebih romantis, surat-surat cinta dari Tuhan. Surat-surat cinta dari Tuhan yang menjadi salah satu mukjizat Nabi kita ya, idola kita itu berbahasa Arab. Mau nggak mau, bagaimana kita bisa memahaminya kan? Ya harus paling nggak pahamlah mufradat Arab, pahamlah kalam-kalam Arab. Dan ya itu sebenarnya, dan ketika sebenarnya kalau seumpama Quran itu atau surat-surat cinta dari Tuhan itu berbahasa Prancis seumpama atau berbahasa Belanda, saya akan mengusahakan bisa tinggal di daerah orang yang berbahasa tersebut. Dan kalau memang berbahasa Jawa, karena saya orang Jawa, kalau seumpama berbahasa Jawa, saya rasa saya tidak akan jauh-jauh sampai ke sini. Seperti itu saya. Kalau Mas Rizky sendiri apa sebenarnya? Kalau saya ya mungkin ya dulu sebenarnya nggak terlalu niat sih ke Yordania Mas Isan. Mungkin dulu juga kan saya ini ya mungkin dulu aslinya itu terlalu banyak pertimbangan Mas Yan. Mungkin kalau saya lebih suka mikir dulu, maksudnya mematangkan niatan saya dulu ketimbang menjalaninya. Itu nanti itu kemudian mungkin itu jadi kekurangan saya mungkin Mas Yan. Jadi ya waktu dulu juga mungkin saya ada pertimbangan gitu kan. Saya mau setelah lulus dari asal sekolah saya itu saya mau kemana gitu kan, mungkin saya mau ambil kuliah lah, atau mungkin saya mau mondok lagi lah, atau mungkin saya mau kerja lah. Nah itu saya pertimbangin dulu, dan akhirnya juga sebenarnya awal mulanya itu saya belum punya niatan besar untuk ke Yordania. Saya ada niatan besar itu baru mungkin juga dengar Yordania lah, atau mungkin pertimbangan dengan negara lain, mungkin dengan ya banyak lah orang Indonesia yang ke Mesir, atau enggak ke Turki, ke Pakistan, atau mungkin ke Libya dan lain-lain gitu. Itu karena juga saya sebelumnya mungkin ambil studi bentar atau sedikit mengalihkan waktu saya itu lebih ke perkuliahan yang di Indonesia. Mungkin juga yang dekat-dekat rumah lah hitungannya. Hitungannya juga buat mantepin niat Mas Isan.
Jadi kalau udah niatnya udah mantep kan ya jalaninnya kan juga legowo gitu. Legowo. Enak gitu. Tapi sebenarnya saya ingin mengutarakan seperti ini, bukan berarti ketika kan tadi kan saya mengatakan bahwa saya ingin ke sini karena kitab suci kita berbahasa Arab. Iya. Bukan itu sebenarnya jalan satu-satunya. Oh. Ibarat ya kan tentu banyak ulama-ulama kita yang dia bisa memahami Al-Qur'an dan dia sudah membuat semacam tulisan-tulisannya atau bahkan tafsirnya seperti betul. Pak Quraish Shihab itu tafsir Al-Misbah yang sudah berbahasa Indonesia. Ya bukan berarti ketika kita ingin memahami Al-Qur'an itu bukan berarti kita harus tidak mau belajar berbahasa Arab juga tidak harus seperti itu ya. Ya tinggal kita cari orang saja yang pernah belajar Arab dan tanya aja apa maksudnya itu kan. Akan tetapi yang menarik seperti ini sebenarnya Mas Riki. Ketika ibarat ya sampean sama mama mempunyai seorang kekasih. Aduh. Yang dia kebetulan orang Perancis sama mama dan dia belum bisa berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia yang seperti Mas Rizky kuasai kan. Iya, betul. Nah, tiba-tiba dia mengirimkan sebuah surat dari Perancis dikirim lewat pos atau apa. Klunting masuk ke kotak pos di depan rumah sampean. Nah, betul. Mama. Terus tiba-tiba sampean buka, wah kok berbahasa Perancis. Iya. Nah, ya memang kan zaman sekarang kan masih udah canggih ya, udah ada Google Translate betul. gitu kan ya. Akan tetapi kan kadang kelemahan pentranslatean dari alat-alat media seperti Google Translate atau apa yang lainnya itu kan ada kelemahannya tentu. Iya, pasti. Kadang malah Maksudnya beda. maksudnya beda atau bahkan malah gak nyambung. Nah, juga ada cara lain ketika mungkin sampean Mas Riki punya teman yang menguasai bahasa Perancis. Iya. Terus sampean suruh membacanya. Terus suruh menceritakan apa yang ada di dalam isi surat kepada Mas Rizky. Iya. Akan tetapi ketika dipikir-pikir apalagi kalau sama temannya Mas Rizky itu laki-laki ya. Kan nilai kemesraannya itu kurang ya. Iya, betul. Wah, saya dikirim surat dari kekasih saya kok yang bisa memahami malah teman saya. Yang pertama memahaminya kok malah teman saya, bukan saya langsung. Berarti salah sasaran gitu. Ya bukan salah sasaran ya. Nilai kemesraannya tuh Berkurang. Ya seperti itulah kalau seumpama kita tidak bisa sampai memahami bahasa Arab, kita hanya dapat mencari tahu apa artinya lewat orang lain, ya kemesraannya kurang di situ. Walaupun ya nilai-nilai yang terkandung di dalam surat cinta tersebut dapat tersampaikan. Betul. Berarti ya kesempurnaannya berkurang lah itu kan. Iya. Dari niatnya awal atau tujuannya awal itu mengirim surat ke saya ya mungkin harusnya karena saya juga belum paham bahasa Perancis gitu kan mungkin dan saya ambil keputusan untuk minta tolong ke teman gitu kan jadian ya mungkin ya kurang langsung masuk ke hati ya. Iya, juga ditambah lagi mungkin ketika isi surat tersebut ada sepotong kata yang di situ ada apa rahasia. Ini sebenarnya dia tuliskan hanya untuk Mas Rizky ketahui. Karena Mas Rizky meminta teman untuk mentranslatekan, nah rahasia tersebut akan diketahui orang yang lain kan. Kurang juga. Ya. Ini ngomong-ngomong juga Mas Isan ini di Yordania ini ambil khusus apa Mas Isan? Atau jurusan apalah gitu? Saya Usuluddin Mas. Usuluddin. Ngeri ya, Usuluddin. Asalnya agama ngeri ya Allah. Saya dulu tapi sebenarnya itu juga bisa dibaca
karena tidak ada harokatnya ya. Iya. Usuludain. Asal usulnya utang. Duh, itu kalau itu parah Mas. Itu membuat kita susah di masa depan kalau itu Mas Isan.